Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmatul Baitia dengan NIM 2003211000128. Di sini saya akan menjelaskan terkait komoditas unggulan yang ada di wilayah saya, yaitu padi. Serta saya juga akan menjelaskan terkait dosis pupuk yang sesuai dan tepat sehingga dapat mengatasi adanya kelangkaan pada pupuk. Padi merupakan kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia mengonsumsi beras untuk memenuhi kebutuhan energi dan karbohidrat. Menurut BPS tahun 2018, dalam jurnal yang ditulis oleh Ningrat DKK tahun 2021 menjelaskan bahwa penduduk Indonesia akan terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2030 yang akan mendatang, penduduk Indonesia terproyeksi akan berjumlah sebanyak 294,1 juta jiwa. Dan pada tahun 2045 mencapai 318,9 juta jiwa. Yang berarti bahwa meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan pula jumlah kebutuhan pangan. Di tahun 2018, jumlah produksi beras di Indonesia mencapai sekitar 33,94 juta ton beras. Jumlah produksi beras pada tahun 2019 hanya mencapai 31,31 juta ton. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2019 jumlah produksinya menurun sebesar 2,63 juta ton atau sebesar 7,75%. Penurunan tersebut bisa disebabkan oleh bermacam hal. Salah satu penyebabnya yaitu adanya pengalihfungsian lahan pertanian yang menjadi pemukiman, tingkat produktivitas padi yang menurun, iklim, irigasi, jumlah SDM yang terus berkurang, serta tingkat pendidikan para petani. Salah satu upaya dalam meningkatkan jumlah produksi padi antara lain melalui pengaturan jarak tanam. Jarak tanam biasanya dipengaruhi oleh sifat varietas padi yang ditanam serta tingkat kesuburan tanah. Legowo merupakan cara tanam padi sawah yang memiliki beberapa barisan tanaman yang kemudian diselingi oleh satu baris kosong, dan jarak tanam pada barisan pinggir yakni setengah kali jarak tanam pada barisan tengahnya. Upaya lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kesuburan tanah. Dengan memperbaiki keadaan unsur hara yang tentunya memiliki peran besar terhadap tanaman, unsur hara dapat diatasi melalui pemberian pupuk. Namun, nyatanya masih banyak petani yang menggunakan pupuk secara berlebihan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya kelangkaan pada pupuk. Sehingga pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait manfaat pemberian pupuk secara tepat dan seimbang, serta juga terkait bagaimana takaran dosis yang tepat dan sesuai dengan anjuran pemerintah. Pemberian pupuk yang tepat dan seimbang pada tanaman, khususnya padi, akan menurunkan biaya pemupukan. Takaran yang rendah atau sesuai akan menghasilkan ukuran padi yang relatif sama. Tanaman akan lebih sehat, serta mengurangi hara yang terlarut dalam air. Menurut Ramdan tahun 2014 dalam jurnal yang ditulis oleh Ade Alafan DKK tahun 2015 menyatakan bahwa
kombinasi pupuk yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi, yaitu menggunakan dosis sebesar 2.105 kg per hektar urea ditambah 237 kg per hektar SP36 ditambah 701 kg per hektar KCl ditambah 421,052 kg per hektar pupuk kandang. Selain dari pernyataan yang ditulis oleh Ramdan tahun 2014, saya juga akan menjelaskan terkait jumlah dosis pada standar umum yang diterapkan oleh pemerintah dalam pemberian pupuk pada tanaman padi. Pada pemberian pupuk, terdapat pola pemupukan. Pola pemupukan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni pemupukan berimbang dengan perbandingan 5:3:2 yang menggunakan dosis P organik sebanyak 500 kg per hektarnya ditambah NPK Ponska sebanyak 300 kg per hektarnya ditambah urea sebanyak 200 kg per hektar. Yang kedua ada pemupukan tunggal dengan menggunakan pupuk urea sebanyak 300 kg per hektar ditambah SP36 sebanyak 125 kg per hektar ditambah KCl sebanyak 75 kg per hektar, di mana dalam satuan hektarnya mencapai 10.000 meter persegi. Dalam pemberian pupuk terdapat waktu yang dianjurkan serta waktu yang sesuai untuk pengaplikasian pupuk. Waktu yang tepat saat pemupukan dibagi menjadi 3, yakni yang pertama pada saat padi sudah mengeluarkan daun atau daun baru dengan usia sekitar 5 hingga 10 hari setelah tanam. Pemupukan ini dinamai dengan pemupukan dasar. Pemupukan dasar melalui pola pemupukan yang pertama yaitu pemupukan berimbang bisa menggunakan dosis 5:1/1 atau P organik sebanyak 500 kg per hektarnya ditambah NPK Ponska sebanyak 100 kg per hektarnya ditambah urea sebanyak 50 kg per hektar. Kemudian pada pemupukan dasar melalui pemupukan tunggal dapat menggunakan pupuk urea sebanyak 100 kg per hektar ditambah SP36 sebanyak 125 kg per hektar ditambah KCl sebanyak 75 kg per hektar. Kemudian untuk waktu yang kedua yakni pemupukan susulan pertama atau pada saat usia 17 hingga 22 hari setelah tanam atau pada saat padi mengeluarkan anakan, kita dapat menggunakan dosis melalui pola pemupukan yang pertama yakni pemupukan berimbang dengan dosis NPK Ponska sebanyak 100 kg ditambah urea sebanyak 100 kg per hektar. Kemudian pada pemupukan yang kedua yakni pemupukan tunggal hanya menggunakan satu jenis pupuk saja yaitu pupuk urea sebanyak 100 kg per hektar. Kemudian pada pemupukan kedua atau yang terakhir yakni pada usia 30 hingga 35 hari setelah tanam yaitu pada pola tanam 1 atau pemupukan berimbang yakni dengan menggunakan pupuk NPK Ponska sebanyak 100 kg per hektar ditambah pupuk urea sebanyak 50 kg per hektarnya. Kemudian pemupukan tunggal hanya menggunakan satu jenis pupuk saja yaitu urea sebanyak 100 kg per hektar. Terdapat waktu yang efektif dalam pemberian pupuk
yaitu saat pagi hari atau saat sore hari, di mana saat pagi hari yakni sekitar jam 8 hingga jam 11 pagi, atau saat sore yakni sekitar jam 3 sore hingga jam 5 sore. Saat pemberian pupuk, diusahakan jangan melakukan pemupukan saat embun masih banyak menempel pada daun-daun atau pada saat cuaca mendung dan saat hujan. Sekian penjelasan pada pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam hal penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.